Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Abah Kiai Haji Rahmatullah beserta keluarga besar Abah Kiai Haji Ismatullah, Ketua DKM yang saya hormati, Ketua Panitia, Kepala Madrasah, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, sahabat saya Haji Taufik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita bisa hadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Saya lihat bapak-bapak sehat semua. Sehat, Pak? Ibu belum ditanya, Bu, baru Bapak. Ya Allah. Bapak sehat, Pak? Sehat. Bapak bahagia enggak? Ibu sehat, Bu? Ibu bahagia? Bu, ibu mah jujur bahagia. Bapak mah meneng bahagia. Lah peremen Pak Ustadz bahagia aja, badan tambah ceking kita aneh. Wong Rabi ini galak aja. Mudah-mudahan malam ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Derajat kita naik di hadapan Allah. Mudah-mudahan di malam jadi wasilah kita bisa ngumpul di surganya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasul yang senantiasa kita teladani, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad. Hadirin yang saya hormati, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara umum ada 3 perjalanan itu yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, jalan untuk ibadah. Bapak ibu ada rizki berangkat ke Mekah, tapi tujuannya mau haji, tujuannya mau umroh. Maka selama sholat di sana, tawaf, sa'i, bahkan wukuf di padang Arafah, insya Allah yang dilakukan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang yang ke Mekah itu dapat pahala. Ana uang go ke Mekah harap apa? Megawe. Berarti nggak dapat pahala. Yang ke Mekah dapat pahala mah kalau tujuannya ibadah. Yang belum haji saya doakan mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Amin, tapi daftar. Amin amin sampai sikoro daftar. Dan sekarang ikut kuota nasional ya Pak. Bahwa haji itu ngikutnya nasional 26 tahun ngantrinya. Dan sudah ada baru Kementerian Haji dan Umroh. Bapak ibu ke masjid mau ngapain? Sholat di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid, berdoa di masjid, baca sholawat di masjid. Datang ke masjid tujuannya ibadah, baru mendapatkan pahala. Tidak setiap orang ke masjid dapat pahala. Ana uang ke masjid nguyuh doang, iya kan? Masjid pinggir jalan pada mampir nguyuh. Mana atas mangan jering maning. Oh ya Allah, salah tuh orang ciboyo doang. Ada orang ke masjid ngecas HP, aneh maning, lobet je baterai, ada ngecas di masjid di gratis. Tuh ada Pak, orang ke masjid itu belum tentu ibadah. Bahkan ada orang ke masjid Al-Jabar Pak, yang dibangun 3,4 triliun, sekarang utangnya masih 1 triliun itu Pak. Orang datang ke sana udah 2-3 kali bukan sholat, selfie doang. Oh ya Allah. Ibu-ibu di Serang, di Serang. Barang kesana sholat tahiyatul masjid enggak, sholat wajib enggak. Barang jadi batur, ibu urus salat tah.
Lah sume kita nih dandanya suwe je. Aduh ke masjid selfie doang. Makanya Bapak Ibu, jalan yang dicintai Allah mah jalannya untuk ibadah. Nih masjidnya bagus ya Bu ya, pinggir jalan, gede mana? Kayaknya subuh mah penuh kayaknya ya. Sampai ninja pak kayaknya sendale kok. Pak, orang kalau udah rajin ke masjid itu apa hikmahnya? Satu, insya Allah ragas ini diberkahi Allah. Di Quran itu yang disebut tempat diberkahi Allah itu kan Masjidil Haram, Ka'bah. Apa kata Allah? Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama kali dibangun itu Baitullah, itu Ka'bah, dan itu diberkahi. Kenapa disebut berkah? Yang sholat banyak, yang zikir banyak, baca Quran banyak, berdoa banyak. Karena banyak yang ibadah, maka Ka'bah dan sekitarnya diberkahi Allah. Sok sekarang Bu, Pak, Bapak datang ke masjid, satu, fisiknya diberkahi Allah. Setiap langkah jadi penghapus dosa. Datang pengajian di masjid, telinganya saja diberkahi Allah. Yang kedua, orang rajin ke masjid, hartanya diberkahi Allah. Kan rata-rata di Jumatku ya, anak kotak amal kan. Ning kene mah macet bae, pakai top masalahnya. Ada kotak amal itu lancar, lah keisine ternyata. So, ibu pengajian ke masjid pakai seragam, yang bayar bapak. Karena bapak beliin seragam dipakai pengajian, berarti satu tanda harta bapak diberkahi oleh Allah. Makanya dukung kalau ibu-ibu tuku seragam pengajian. Betul Bu? Bu kenceng amat tuh, pelit kayaknya laki ini. Betul aja langsung. Makanya Pak, orang ke masjid mah hartanya jadi berkah. Bapak sholat pakai peci, pakai sarung ya kan? Begitu ke masjid pakai sendal, berarti harta dipakai ibadah, tandanya harta diberkahi oleh Allah. Yang ketiga Pak, kalau orang sudah ke masjid umurnya jadi berkah. Contoh, Bapak ning omah sholat maghrib bisa ora? Bisa. Sholat maghrib di rumah, kemudian sholat di masjid langsung beda. Apanya? Pahalanya. Kalau berjamaah 27 derajat. Makanya Pak, sebodoh-bodohe uang ari ke masjid mah anu manfaate. Saya ulang itu Pak. Sebodoh-bodohe uang ari ke masjid mah anu manfaate. Minimal dia bisa sholat berjamaah. Contoh. Ustad ke masjid lah ke bature orang bisa berjamaah lah wong sholat dewe kan senajan di masjid. Ana wong loro ku bodoh, maaf ya, baca Quran nggak pase karena baca Quran mah tergantung lidah Pak. Beda lidah beda. Kayak ada ibu-ibu punten ya wis tua namanya belajar ngaji kan gati kan jare Pak Ustadz, Bu coba Al-Baqarah, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitabul Bu dalikal ora bisa begitu gemuyu ompong rupanya. Oh, makanya Pak, ada orang punten dia bodoh baca Qur'annya, dia biasa saja ilmunya, begitu datang ke masjid minimal gara-gara bodoh ada 3 orang ke masjid berarti bisa sholat berjamaah dilakukan di masjid. Makanya ibu tolong bapaknya suruh ke masjid ya Bu ya. Kalau nggak mau digotong Bu, digotong ya Bu ya. Sekalian pakai keranda mayat, sekalian ya, insya Allah nyampe ke masjid. Makanya orang ke masjid mah hidupnya berkah. Yang kedua Pak, kalau orang sudah rajin ke masjid hidupnya dibahagiakan Allah. Apa kata Allah? Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang melakukan amal soleh dalam keadaan beriman, kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Apa cirinya? Hidupnya dibahagiakan Allah. Maaf ya Bu, harta boleh berbeda, rumah berbeda, laki ibu beda, anak beda. Selama rajin ibadah, semua orang bisa bahagia. Makanya uang Pak kurang ibadah mah kumeluh we uripe. Contoh, ibu tas
Tas mah Pak, yang mahal, yang murah semuanya bahagia. Saya dengar ada tasnya Syahrini 4 miliar. Aura kasih 1,7 miliar tasnya. Paling murahnya 300 juta. Bu, coba ibu perhatikan. Ibu tas 300 juta dengan 300 ribu cuma beda penampilan doang. Ibu tuku tas 300 juta. Oh, barang isu gue. Ibu, jeruk. Ih, orang mangan kita mah bukan muncrat doang. Engkau teh tasnya kok kotor tuh. 300 juta ada jeruk nggak mungkin dimakan. Coba tas 300 ribu. Aja maning makan jeruk. Jeruknya manjing ning tas. Oh, wongnya anak lagi dodok kok. Wong jeruk manjing ning tas. Gedang manjing sampai ager manjing ning tas. Kegencet hancur kan? Begitu gantung, aja semut rupane ager dorong dimakan sama ibunya. Ana wongnya pakai jilbab, ana wongnya. Makanya Pak, tas boleh berbeda selama orang ibadah mah hidupnya dibahagiakan Allah. Ibu, orang pakai bedak 3 juta dengan 30 ribu sama Pak. Kalau bedak 3 juta mah, dengerin Bu, itu sekali make ngebersihinnya lama, suwe Bu. Kenapa? Daya rekatnya kuat. Makanya orang yang pakai bedak mahal mah begitu bebersih 40 menit sejam, suwe Arab salah. Hari bedak tel 30 ribu mah kalem bah. Wong motor ke hilang dewek je. Ya. Sampai begitu sampai rumah jadi laki nih, mak orang nggo bedak, ya orang nggo kita nih, wong lah ke sisa nih, keterbang angin, hilang kan. Makanya Pak, ibadah biar hidup bahagia, Ada bapak-bapak begini, di running ragas maya umah aja pada nempel, ya Allah gosip langsung nyebar. Enak di Gunung Karang kali ya, adem sepi, ibu pindah ke Gunung Karang. Sampai ke Telung Bengi, balik maning apa? Kuntilanak ayun-ayunan. Ternyata. Makanya Bapak Ibu, nih kita nih Isra Mi'raj nih. Lakukan perjalanan untuk ibadah. Apalagi saya cek hasil Isra Mi'raj itu kan sholat Pak. Nih kita ngomong dikit, orang sholat mah ada 2. Pertama ada orang yang melaksanakan sholat. Siapa mereka? Orang yang secara fikih benar. Syaratnya, rukunnya benar, sholatnya sah, dapat pahala. Dia sudah melaksanakan sholat. Tapi yang kedua ada orang yang mendirikan sholat. Sholatnya benar, dia amalkan nilai sholat dalam kehidupan, berarti sholatnya berkualitas. Ini temanya nih Bu. Makanya saya tadi ngelirik dulu Pak. Aja penceramah ngecaprak judulnya apa, ngomongnya apa, judulnya nyambung ya kan. Saya lihat dulu nih, dengan peringatan Isra Mi'raj kita tingkatkan kualitas sholat untuk menjemput ridha Allah. Ibu paham? Terus dilengakan baru paham, kontak jelasakan nih ya Allah ya. Pak, orang yang sholatnya berkualitas itu bukan hanya dapat pahala Pak, tapi hidupnya pun insya Allah sukses. Kita cek Pak. Kata para ahli, orang sukses itu cirinya 5. Dan ini diajarkan lewat ibadah sholat. 1, sholat itu mengajarkan disiplin waktu. Dan sholat waktunya ditentukan sama Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu fardu bagi orang mukmin yang ditentukan waktunya. Semua ibadah itu memang ada waktunya. Puasa, kapan mulainya? Subuh. Beresnya maghrib. Makanya di sini puasa raja pada rajin ya. Ada yang 27 hari ada yang dapat 20 hari ada. Kita mah 10 doang puasa raja be. Sing sampai siki ora puasa-puasa. Anu wonge lagi dodok anu wonge. Pak, puasa waktunya ditentukan. Mulai dari subuh sampai maghrib. Takut subuh masih makan diambil 10 menit, namanya imsak. Imsak itu kita persiapan nih. Jangan sampai pas subuh kita masih makan. Berarti puasa ada waktunya. Haji ada waktunya Pak. Wukufnya kudu tanggal 9 Dzulhijjah.
Jadi bapak mak lu ngahaji yuk, lu berangkat ke Mekah. Tapi wukufnya tetap nangge ini 9 Zulhijjah. Suwe ya Allah. Karena wukuf itu cuma 1 hari, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Zakat fitrah ada waktunya Pak. Yang bagus kapan? Beres puasa Ramadan sebelum sholat Idul Fitri zakat sudah ditunaikan. Sholat ini waktunya ditentukan oleh Allah. Orang yang sholatnya disiplin, nanti baca Quran disiplin, sedekah disiplin, ngaji disiplin, kerjanya disiplin. Kalau orang disiplin, insya Allah bukan hanya dapat pahala, tapi dia menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan sekarang Bapak Ibu jadi yakin, kalau sholat ada waktunya, setiap peristiwa yang terjadi sebenarnya waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Kita ngaji sedikit. Bu punya anak 2 kan? Anak pertama 9 bulan lahir, anak kedua 7 bulan udah lahir. Kenapa beda? Yang menentukan waktu anak lahir Allah, ya kan? Anak ngomong aije, anak pertama mah 12 bulan us lancar ngomongnya. Anak yang kedua 20 bulan nembeke bisa ngomong. Anak 2 waktu ngomongnya beda. Cuma ada kajian begini Pak, kalau anak waktu kecilnya telat ngomong, wis tuane cerewet. Jadi bapak dua rabi ku cangkem lah kemeneng ngomong, telat ngomong, telat ngomong, telat ngomong. Jadi kalau saya lagi ceramah ada yang ngobrol telat ngomong, telat ngomong. Beda Pak, kalau lahirnya cepat namanya prematur, merembai itu prematur. Makanya kalau saya ceramah sih meneng merem prematur, prematur, prematur. Wong 6 bulan us lahir dewek emang iya geh, makanya merem bae merem. Mulai gua kan jadi ibu iya aja kita nih merem prematur gua lagi lahir, salah ngitung kayaknya. Jadi manusia mah Pak lahir ke dunia ada waktunya, ngomong ada waktunya, jalan ada waktunya, rizki Pak waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Sehebat apapun manusia mengejar rizki, kalau belum waktunya rizki tidak mungkin menghampiri kita. Saya sebenarnya Pak ini baru pulang dari Malang saya tadi pagi. Anak kemarin wisuda kedokteran di Brawijaya Malang. 7 acara saya batal Pak dari malam Kamis sampai Minggu pagi ya saya minta diganti karena anak saya mau wisuda masalahnya. Ini mau dibatalin Pak malam ini, nggak enak maji topik kan teman saya itu satu kampus terus satu pondok. Jadi kalau enak amat kalau batur seneng kening kene mah member maning masalah ya kan. Sampai kita kayak bingung jadi kita ngaturi kita maning orang bosen tah apakah murah meriah kayaknya ya dipanggil Bang. Tapi ya menawi be ari ngaturi kori internasional mah penceramane rada-rada kecepretan konon kok. Ya menawi gimana? Menawi. Makanya saya bilang Pak, saya dapat ceramah 7 harus batal. Udah saya nerima. Jadi kita naik kampus orang ngerti. Wisuda aja Sabtu maning 28 Rajab. Atuh proyek kita batal. Itu Pak batal kita gus ngitung betul ya Allah ya. Tapi saya punya keyakinan memang Pak rizki sudah kelihatan, tapi kalau belum menjadi rizkinya kita tidak mungkin rizki itu menghampiri kita, betul kan? Makanya kalau jualan tuh jangan takut, senajan pedagang ngeberes rizki mah tahu akan jadi milik siapa. Manusia tidak tahu dengan rizkinya, rizki tahu ini akan jadi milik siapa. Udah tenang aja. Iki mah anak pengen mondok ya, bah mondok. Arab apa sih Rane mondok? Arab jadi apa sih Rane? Sing mondok harus jadi kiai? Ya emang sih, sing mondok ya dorong tentu jadi kiai. Apa maning orang mondok? Ya mau mungkin jadi kiai. Arane kiai palsu kumah. Betul. Ya makanya Pak, rizki mah waktunya ditentukan sama Allah. Musibah waktunya ditentukan sama Allah. Maaf ya Pak, kemarin Sumatera banjir, Aceh banjir, Cilegon ikut banjir. Ya kan? Tanggal 2 Januari ya kemarin ya banjir.
Udah, ibu nggak usah gini. Apanya ya setiap Desember ku banjir, Januari banjir. Musibah mah waktunya ditentukan sama Allah. Jadi ibu kalau mau pergi jangan takut. Kemana ya liburan? Ke pantai, tsunami. Ke gunung, longsor. Wis mending umah baik, kepleset di dapur. Ya Allah. Sok Pak. Pokoknya musibah Pak kalau udah mau datang Pak. Saya Ramadan kemarin Pak, itu rumah saya udah dikunci, motor saya kunci cakram 2. Bulan Ramadan siang-siang, kalau waktunya hilang dimaling orang Pak. Hilang Pak, Ramadan siang-siang, gemboknya 2, pintunya juga digembok Pak. Sampai kata tetangga, lapor polisi tak, ada apa hilang baik hati. Kenapa? Dah musibah kalau datang, Bapak bawa motor, ngebut kan. Pak, hari waktunya selamat. Iya kan? Ibu bawa motor pelan-pelan, ketabrak dari belakang. Karena waktunya dapat musibah. Sing parang iku wong iku, sen ke kiri belok ke kanan. Ya Allah. Barang diklakson mah sewot maning wong. Jadi Bu, setiap sesuatu yang terjadi itu ada waktunya. Jodoh. Waktunya ditentukan sama Allah. Maaf. Anak yang cantik belum tentu jodohnya cepet, belum tentu. Soalnya pilih ya kan. Ari sing alema cepet lah kepilihan masalah ya kan. Lah daripada nganggur je balaus kawin bae lah, ulah kemaning je. Iya kan? Makanya sampai bapak heran, apaan aja anak tetangga mah ya? Wong biasa baik kawin geus 3 balen. Anak kita mah durung kawin. Ya jadi pikiri, kawin 2 tahun lakine mati kan? Kawin maning setahun, mati maning. Siki ketelu, rupanya deh kayak melakine hobi mati dilakine. Udah Pak, gak usah dipikir. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad nikah usia berapa tahun? 25. Nabi Ibrahim nikah usia berapa tahun? Oh, ngelamun. Ya Allah. Tiap sholat disebut namanya kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Bu, ini madrasah nih, biar bocah tahu. Nabi Muhammad nikah usia berapa tahun? 25 tahun. Nabi Ibrahim nikah usia berapa tahun? Berapa tahun? 37 tahun umurnya. Oh, nebek kewerau kita. Ya Allah. Ya kan? Pak, Nabi Muhammad 25, Nabi Ibrahim 37. Kenapa waktunya beda? Karena jodoh Allah yang menentukan. Jadi nanti Bapak punya anak, ada yang nikah usia 25, emang waktunya. Ada umur 27, ada 30, ada 35, 40. Aja ngomong, telat kawin dewek mah. Telat juga kata ibu, Allah menakdirkan harus nikah usia 40 tahun. Kemarin Pak, ada orang kesenggol, digawa ke rumah sakit. Di IGD ketemu sama perawat, nikah, kesenggol mobil, dibawa ke rumah sakit, padahal melecet doang. Ngan supirnya baik, dibawa ke rumah sakit di IGD, ketemu perawat, jadi jodohnya. Kenapa? Karena nikah waktunya ditentukan oleh Allah. Makanya yang belum dapat jodoh kuwake truk kok, ya kan kok. Dihadang konon, tabrak konon. Insya Allah langsung dikubur. Beda takdir. Makanya Pak, gak usah takut Pak tentang jodoh, tentang rezeki. Waktunya Allah yang menentukan. Punten Pak, saya punya ponakan. Bapaknya meninggal karena corona kemarin itu. Waktu bapaknya masih hidup, setiap tes kerja nggak ada yang nerima. Begitu bapaknya meninggal, tes PNS lulus. Sampai ngomong, Kang, alhamdulillah Kang Haji lulus PNS. Oh, bapak ini Renus meninggal. Soalnya kamu anak pertama, kamu punya adik, ibu kamu ibu rumah tangga. Jadi kamu tulang punggung keluarga. Sama Allah dikasih rezeki, kamu jadi PNS. Untuk apa? Nanggung adik-adikmu. Pak, waktu bapaknya masih hidup, mah tes di mana-mana nggak terima. Begitu meninggal tes PNS lulus. Awas ibu jangan ngomong, Kang, ku Pak Ustadz ge ponakannya kan bapaknya mati ya kan? Bapaknya mati kan? Jadi PNS. Anak kita kan orang coba kakang mati dikit, mati ya. Menawa diterima ning pabrik je.
Ya kan beda takdir atuh, Bu, beda takdir. Ya kan? Manusia punya anak, kapan waktunya? Allah yang menentukan. Nabi Muhammad usia 30 tahun udah punya anak. Nabi Ibrahim baru bisa punya anak di usia 86 tahun. Ada riwayat yang menjelaskan 100 tahun. Tapi Bapak jangan heran, hah? 86 lebih ke dua anak. Kan Nabi Ibrahim disunatnya aja 80 tahun. Waktu itu sing nyunat lah kesing wani makanya nyunat dewek pakai kampak. Oh ya Allah, kayaknya sih mah viral kayaknya ya, viral kayaknya kan. Makanya Pak, manusia kalau belajar kepada sholat ada waktunya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia semuanya waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disiplin kita hidup karena sholat mengajarkan disiplin. Orang yang sholatnya benar, disiplin hidupnya. Siapa yang disiplin, insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, orang sholat mah kudu semangat. Orang munafik kalau sholat males. Makanya disinggung di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka berdiri untuk sholat malas sholatnya. Tapi kalau orang beriman begitu datang waktu sholat semangat. Bu, apalagi di sini mah kemarin waktu puasa Rajab maghrib ditanggoni. Ya ada puasa, buka puasa, ya kan? Bu, pada sholat di masjid Pak. Hidup mah harus semangat Pak. Semua orang yang sukses itu pasti semangat hidupnya. Punten Pak. Kenapa orang itu sholat semangat? Karena orang tahu keistimewaannya sholat. Saya ambil contoh. Bu, kalau ibu tahu keutamaannya, nyiapin minum buat suami, pasti pagi-pagi ibu nawarin ke suami. Kan? Ngopi tah, teh manis tah, wedang panas tah, nawarin. Kenapa Bu? Siapa ibu yang nyiapin minum untuk suaminya, maka pahalanya sama dengan melaksanakan puasa sunnah. Bu, kesok ya, langsung. Kang, minum. Anu tiba dudunya duduk. Ya, pokoknya Kakang wedang panas. Jam 6 kopi, jam 7 teh manis ya. Telung balen minum berarti kita pahalane telung dina puasa sunnah. Ya Allah. Bu, besok. Begitu besok Kang minum tumben nawari. Biasanya mah kopi. Ku di pojok, ku tinggalnya duduk angko. Lagi ngumah kita nih daster ke. Bogo kita nih telas je. Aleman kayak pengantin baru bah. Makanya laki ning lamun bae. Kita mah dalam bapak-bapak menang bae curiga kita mah galak kena rabi ini menang bae. Batin. Siapa? Makanya orang yang tahu keistimewaannya sholat berjamaah walaupun sambil merangkak datang dia ke masjid Pak, tahu istimewanya ke masjid. Bu, ibu ya Allah, kalau ibu tahu keistimewaannya pengajian datang ke masjid, setiap langkah dosa diampuni, kita dapat pahala, terus nama-nama kita dibanggakan oleh malaikat di langit, dapat ilmu mah bonus. Maaf ya, Abaji Rahmatullah ngisi pengajian, emang yang hadir ngerti semua? Belum tentu. Wong sekarang saya ceramah juga belum tentu Bapak Ibu ngerti semua kan? Anu sing melotot bae, kayak ya. Padahal mah kesok mikirin kreditan, durung bayar ngelamun. Ana wong lagi dodok, ana wong ngelamun kesok. Ning dibayar ya Allah kita nih Bu. Makanya Pak, orang yang tahu keistimewaannya ke masjid, dia akan ke masjid. Oke, hari ini kadang akan daerah Kiai ya. Alhamdulillah ya. Baca Qurannya bagus-bagus di sini mah Bu. Bapak Ibu, sampai ada yang Ramadan khatam 5 kali. Ada nih kadang mana wongnya? Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Ana sampai sikis seumur urip dulu pernah hatam. Ana maning wongnya. Pak, kenapa orang semangat baca Quran? Karena dia tahu satu huruf saja pahalanya 10 kebaikan. Jadi kalau Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190 kebaikan.
Bu, bismillah doang 190 kebaikan. Bapak Ibu baca Al-Fatihah 139 huruf kali 10 1390 kebaikan. Al-Fatihah 1390 kebaikan. Kenapa? Karena Al-Fatihah 139 huruf. Bu, setelah Al-Fatihah Ibu kalau sholat baca surah apa? Al-Kausar, jangan sok solehah lah, Al-Kausar. Surat paling pendek kan? Kayak orang-orang baik kita. Al-Kausar kedelang. Ya Allah. Cok, berapa huruf Bu? 42 huruf. Kali 10 420 kebaikan. Setelah Al-Kausar baru qul huwallahu ahad. Iku mah member banget kayaknya ya. Ya Allah. Berapa huruf? 47 huruf Pak. Kali 10 470 kebaikan. Yasin berapa huruf? 2 Yasin, iya dengan sin Yasin 2 huruf. Kalau surah Yasin 3068 huruf kali 10, itulah kebaikannya. Kenapa orang semangat baca Quran? Karena dia tahu keistimewaannya baca Quran. Maka Pak, orang yang tahu keistimewaannya sholat, biasanya orang itu semangat untuk melaksanakan ibadah sholat. Tak Papa mah di sini kelihatan ya. Tadi juga udah bilang-bilang, Kiai disiplin ya. Oh iya insya Allah nggak bakalan lewat dari 11:30. Kenapa? Mau makan je ngomongnya, mau makan. Kita mah disiplin, ya kan? Lagian di sini mah bapak-bapaknya jam 12 sudah tidur, persiapan tahajud. Makanya kedelang matanya ngeleyeur, baik kan? Persiapan tahajud. Pak, kalau Bapak tahu istimewa tahajud, tiap malam tahajud. Ibu-ibu makan pakai HP dulu tuh diatur alarm. Biar apa Bu? Biar bunyi, bukan bangun, biar bunyi. Anu diatur jam 3, dimatiin. Engkau baheula 3:30 ya. Anu pakai jilbab wongnya anu wongnya. Makanya Bapak Ibu, sholat itu mengajarkan semangat Pak. Maka orang yang sholatnya berkualitas kudu semangat hidupnya. Sok Bapak usaha semangat, ngadidik anak semangat, masukin anak ke madrasah semangat Pak, ibadah semangat. Kenapa? Tidak ada kesuksesan tanpa semangat. Yang ketiga Pak, sholat itu mengajarkan keikhlasan. Ya Pak, ada tamu guru kita Pak. Ya. Sholat itu mengajarkan keikhlasan Pak. Makanya ketika sholat kita suka ikrar apa Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Berarti orang sholat Pak kudu ikhlas. Nanti Bapak kalau udah sholatnya ikhlas, baca Quran ikhlas, bekerja ikhlas. Maaf ya Pak, dalam Islam kerja itu ibadah. Bapak niatkan karena Allah. Kalau Bapak kaya ataupun tidak itu melibatkan takdir Allah. Punten ya. Makanya kan anak uang megawe rajin tapi harus sugi-sugi karena wajahnya nggak cocok jadi orang kaya. Sombong dia mah kalau kaya. Ya Allah. Kadang-kadang pamer Pak. Kayak kemarin tuh ada orang Tanjung Priuk undangan ke Cilegon. Bu, itu pakai emas 300 gram. Pak, rupanya udah dibuntutin. Begitu beres undangan orang Tanjung Priuk Bu. Ini mah orang Tanjung Priuk. Akhirnya apa? Beres undangan dimasukin ke mobil Pak. Ternyata diambil emasnya. Orangnya mah diturunkan nggak dibunuh. 300 gram. Makanya kalau punya emas jangan pamer. Emas sekarang segram berapa Bu? Oh kedelang. Durung pernah tuku emas kayaknya meneng. Larang sih gimana Bu? Beneran kan? Pak 300 gram Pak. Kalau segramnya itu 2.400.000 kali 300 gram 720 juta. Aja sesuai mikirin lah, sesuai amat ya Allah. 2.400.000 kali 300 kan 720 juta. Ya Allah Bu ya. Makanya di sini alhamdulillah Ibu ya belum pernah dihipnotis kan? Belum pernah. Udah dia emas masalah. Makanya kan sing hipnotis arep apa ngipnotis dewek kalau kepicis ya. Buku kreditan ge macet buku mewangnya. Kene aman ya Bu, aman ya, aman. Makanya punten Pak, hidup anu penting mah ikhlas. Orang yang ikhlas itu Pak, hidupnya pasti dibahagiakan Allah.
Contoh. Seorang anak yang dapat ridho orang tua bahagia. Seorang istri dapat ridho suami bahagia. Seorang hamba Allah dapat ridhonya Allah, pasti hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Bapak berumah tangga udah niatnya karena Allah Pak, jangan karena cantik. Maaf ya, cantik mah ada waktunya. Contoh Pak, di Turki cantik itu usia 15 sampai 20 tahun. Turki Pak. Makanya Allah mah adil. Karena di Turki umur 15 sampai 20 tahun cantik, usia 45 mereka sudah tidak cantik lagi, langsung turun kecantikannya. Adil Allah mah, waktu mudanya cantik, udah tuanya tidak cantik. Tolong ya Pak, Bapak ingat istri Bapak, kalau waktu mudanya wayu, biasanya usia 45 sudah nggak cantik lagi, sudah berkurang. Tapi yang waktu mudanya enggak jelek ya Allah, rayu konon jelek. Biasanya tuane stabil Pak, stabil dia mah, jarang menurun, jarang. Bahkan Pak di Ragas mah ana uang 45 lebih cantik daripada 15. Ada. Waktu 15 masih bau kulitnya, bau. Begitu 45 glowing, wajahnya doang, jilbab dibuka, lehernya ireng. Oh, rupanya skincare tidak merata karena kehabisan. Bapak jangan ketawa Pak. Kalau dulu istri Bapak nikah dengan Bapak cantik. Kenapa? Yang hebat itu orang tuanya. Dirawat anak gadisnya, begitu cantik dikawin sama Bapak. Jadi kenapa waktu muda cantik? Yang hebat orang tuanya. Nikah dengan Bapak 10 tahun, kenapa istri tidak cantik? Kegagalan Bapak mempercantik istri Bapak. Wong ayu udah dimodali gati. Bener Bu? Langsung balik kurung kaken ku kiai ngomong apa ku, pingin ayo dimodali legatilah. Makanya punten ya Bu, cantik mah ada waktunya. Jadi Bapak jangan nikah karena cantik Pak, cantik mah ada waktunya. Umur 25 mah skincare, 52 mah fresh care, balsem, minyak angin, minyak urut. Ya Allah, sekali wangi autan. Biar laki kayak nyamuk baik kita. Tuh Pak. Makanya maaf, kalau laki menikah karena cantik, begitu tidak cantik, rumah tangga berantakan. Bu, ibu menikah jangan karena harta Bu, bahaya. Nanti begitu suaminya sakit, suaminya nganggur, suaminya di PHK, berapa banyak istri gugat cerai kepada suaminya. Bapak cek Pak terbaru di 2024. Itu perceraian di Indonesia ada di angka 27%. Jadi Bu, kalau ada wong nikah papat tuh siji cerai siki mah. Ya 27% Pak, data dunia, data Indonesia. Waktu 2016 cuma 19%. Di 2024 orang cerai di Indonesia 27%. Artinya apa? Kalau ada 4 yang nikah, 1 bercerai. 77% perceraian di pengadilan digugat oleh istri. Itulah jahat dan kejamnya kaum wanita. Begitu laki nganggur digugat cerai, senebe ya Allah. Makanya Bu aja melotot, nih lagi ngomong bener kita, ya kan? Maka dari situ Pak, orang nikah harus karena Allah, kita kerja karena Allah, kita sholat karena Allah. Setiap orang yang ikhlas jiwanya dibahagiakan Allah. Yang keempat Pak, udah ngomong sholat aja dulu lah biar cepet beres. Yang keempat Pak, sholat itu mengajarkan tentang sabar. Iya kan? Sampai kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar. Dengan sabar dan sholat, gak apa-apa. Wasta'inu bisobri wassalah. Ayo minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Memang Pak, saya lihat sabar dengan sholat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maaf Pak, kalau kita ngomong-ngomong sabar, ada nabi yang mulia karena sabar melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim. Setiap perintah Allah langsung dilaksanakan. Makanya ibu mau ngaji ke sini, sebelum ngaji sabar. Kalau ngikutin nafsu, sume amat ya pengajian. Kayak ini bengi malam Senin maning besok baca sekolah. Ih males kita mah. Ibu dilawan kan nafsu.
Datang ke sini sabar. Ngikutin acara sabar. Ada yang datangnya mah duluan, tapi pas pengajian ngobrol, urus sabar arane. Ngobrol. Ya iya beres-beres ngobrol deh, balik we kan. Ana sing anggut be kue hentek sekotak. Ana wangi lagi dodok kan. Makanya Pak, sebelum ngaji sabar, lagi ngaji sabar, beres ngaji pun sabar. Kenapa? Tidak boleh merasa lebih mulia dari orang lain. Karena innamal a'malu bil khawatim, nilai satu amal itu akan ditentukan di akhirnya. Contoh Bu ya, Pak punten. Ada orang yang tidak suka ke masjid, lama-lama dapat hidayah, rajin dikir. Banyak Pak yang meninggalnya husnul khotimah. Saya kemarin ngobrol sama anak saya, Pak sebelum wisuda, ayah ada orang itu di ruang ICU Pak, kan gak boleh ditungguin ya. Alat-alat dipasang, ada yang ngunyem-ngunyem baca Al-Fatihah, baca ayat Quran, terus terakhirnya la ilaha illallah, meninggal. Kenapa ayah? Kok sebelum meninggal dia baca-baca Al-Quran. Itulah kebiasaan dia, sebelum hidupnya suka baca Quran. Jadi pas meninggal, walaupun gak ada yang nuntun, yang diingat itu adalah bacaan Al-Quran. Ada orang Pak yang begitu di IGD, ya Allah, itu cuma nyebut Allah, 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 la ilaha illallah. Meninggal Pak. Sampai kata anak saya, kenapa yang disebut Allah, Allah, la ilaha illallah? Orang itu sebelum meninggal suka dikir, makanya mau meninggal yang disebutnya Allah. Jadi Pak, nanti Bapak meninggal akan ngomong apa tergantung apa yang sering Bapak ucapkan. Contoh ya, Ibu biar paham, ada geledek Pak, ada geledek. Apa yang diucapkan itulah gambaran hatinya. Begitu ada geledek, astagfirullah. Ibu-ibu kan, anaknya Allahu Akbar, bapaknya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi anaknya, abah komat ya. Di masjid mau gelem komat, jadi geledek mah komat. Gue coba geledeknya di masjid je, gue komat ayah aja. Pak, orang ada geledek mau nyebut astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, nu penting yang disebutnya Allah. Kenapa Pak? Karena itu mah gak bisa direncanakan. Beda kalau ibu begini, Mama, ini karena Januari, nih bonus buat mamah gena tuku kelambi 3.500.000. Ibu ngomongnya apa Bu? Alhamdulillah, kan mikir dulu. Ya kan? Gak mungkin, Ma, kayak gena toko kelambi mah 3 juta. Astagfirullah. Mal bakalan lah, pasti menyebutnya alhamdulillah. Jadi Pak, nanti Bapak mau ngomong apa sebelum meninggal, tergantung apa yang Bapak biasakan ketika masih hidup. Ya, kalau seringnya dikir, insya Allah meninggalnya juga dikir. Benar tak Pak Ustadz? Jajal dikit mati, jajal ya, jajal mati ya, jajal ya. Karena manusia mah tergantung apa yang sering diucapkan. Makanya Pak, sholat ini mengajarkan kita sabar. Artinya apa Pak? Orang pingin sukses mah usaha kudu sabar, berumah tangga kudu sabar, ngedidik anak kudu sabar. Tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Sampai Bapak ungkapannya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa kata beliau? Tidak ada kebaikan tanpa kesabaran. Semua orang berbuat baik pasti dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Maaf ya Pak, Bapak ngadepin istri kan sabar. Emang uangnya mah glowing tapi cangkeme. Ya Allah, cangkeme. Sampai maaf Pak, saya cerita sedikit. Ada orang ketemu saya, Pak Haji, Ustadz, ini istri Pak Haji. Hai, ganti Pak Haji. Iya, bukannya yang lama glowing, emang glowing cangkeme. Urut kuat kita nih. Pantesan Pak Haji ini ceking begang jari kita nih. Rupanya Rabi ini galak. Terus saya melihat bapak-bapak yang ceking begang curiga, kita mah curiga kayaknya ya. Galak Rabi ini. Makanya jadi Bapak Ibu ada aja Pak ujian hidup Bapak ya. Ada aja kan. Tapi Bapak nggak didik anak sabar. Apalagi guru-guru madrasah. Sabarnya luar biasa. Maaf ya Pak, saya pernah jadi dosen.
Saya pernah ngajar aliyah, ngajar sanawiyah sing paling urut kuat mengajar madrasah. Urut kuat kita. Kudu sabar. Iya kan? Begitu ngajar nulis di papan tulis, baturnya diselentik nangis coba. Sing siji menang, sing siji bangku dipukul-pukul. Bu jadi kita bengek kayaknya kita mengajar madrasah aku. Makanya saya maaf ya, kalau ke guru TK, guru SD tuh suka bilang ke istri saya, tolong si guru mah dihargai. Maaf ya Pak, saya sampai anak saya aliyah kelas 3, itu kalau bagi rapor saya kasih tuh wali kelasnya. Ya kalau laki-laki minimal sarung, BHS, aja gajah duduk wae. Itu gajah rotangi-tangi. Manggis bae. Atau guru madrasah mah BHS ye. Bang Ustad, non ke anaknya alhamdulillah us 3 tahun. Betah sekolah ning kene. Ye gina Ustad ke BHS. Konon go. Ana rezeki ti 500.000. Konon ning guru mah ya kan. Tah aja guruna je wadon. Iki be cincin 3 gram be konon go. Iyalah ning guru madrasah mah. Apa ibu gumoyu-gumoyu berarti pelit ning guru madrasah ya. Ya iyalah Pak. Artinya apa? Karena ngedidik anak itu gak gampang Pak. Kadang kita bisa mendidik anak orang, belum tentu bisa mendidik anak sendiri. Betul? Makanya ada ngomongnya, abah maning uang maramah jeng anak dewek mah galak. Buku apa jare bapaknya? Yang ngedelang sido kupingin marah banget. Nah makanya banyak orang bisa ngedidik anak orang lain, belum tentu dia bisa mendidik anak sendiri. Begitu orang ngajarin anak kita, wajar dong. Minimal per semester mah atau ada perhatian kepada guru-gurunya. Tapi ini kayaknya mah kedelang sih wongnya loman-loman kedelang ya. Kedelang lah. Boro-boro Pak Ustad, buku bayaran madrasah ke macet. Ari ngerokok Samsu sebungkus 25.000. Oh, berarti sebulan 750.000. Bayaran mah nunggak ya Allah. Cuma ning serang. Makanya sholat itu mengajarkan kesabaran Pak. Yang kelima Pak, sholat mengajarkan akhlak yang baik. Coba, orang sholat itu kan gak boleh sombong. Manusia Pak, usaha sehebat apapun kalau akhirnya sombong, orang sombong hidupnya dibinasakan oleh Allah. Sholat mengajarkan kejujuran. Manusia pingin sukses mah kudu jujur. Sholat itu mengajarkan kalau bicara kudu lembut. Gak boleh orang sholat teriak-teriak. Maaf ya Pak. Makanya kan kita kalau adzan kenceng, tapi begitu imam diturunkan nadanya, saya ceramah kenceng, jadi imam nggak boleh kenceng-kenceng. Masa begitu jadi imam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kata mamamnya, kesurupan kayaknya ya imamnya ya. Tuh Bu, makanya akhlak yang baik. Jadi kita kembali ya Pak, satu jalan untuk ibadah. Udah kita ke masjid, tingkatin sholat kita. Supaya apa? Ragas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus jalan untuk mencari ilmu. Kenapa? Bu, Rasul kan selama perjalanan dapat ilmu, kan dapat informasi. Ada orang yang menanam satu tanaman, begitu dipanen muncul lagi, dipanen muncul lagi, dipanen muncul lagi. Kan Rasul jadi tahu. Jibril, siapa ikut? Oh itu mah orang yang rajin berjihad dengan hartanya. Berarti setelah Isra Mi'raj Bapak semangat lagi pengajian. Awas jangan kendor. Dibahaslah namanya fikih ibadah. Bagaimana supaya sholatnya benar, bagaimana zakatnya benar, bagaimana puasa benar. Kenapa? Jalan untuk mencari ilmu. Tuh. Rasul melihat ada orang disuguhkan dagingnya matang tapi ditinggalin, dagingnya mentah bau busuk tapi dimakan. Jibril saha eta? Pugu eta mah orang yang punya istri yang sah ditinggalkan, dia memilih wanita lain. Dia punya suami yang sah ditinggalkan, dia cari laki-laki lain. Apa ini Pak? Bibit-bibit perselingkuhan. Maka nanti setelah Isra Mi'raj ngaji bab fikih munakahat. Sekarang begini Pak. Kenapa banyak selingkuh? Kenapa banyak cerai? Karena rumah tangganya tidak bahagia. Udah dengerin, jangan pura-pura nggak denger. Ya kan? Kenapa banyak yang bercerai? Karena rumah tangga tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Banyak suami tidak bisa membahagiakan istrinya, banyak istri tidak bisa membahagiakan kepada suaminya. Nah, lewat Isra Mi'raj kita ngaji sekarang Pak. Bahagiakan istri. Dengerin Pak.
Kehebatan suami tidak dilihat dari penampilannya, dari hartanya, dari jabatannya. Suami yang hebat yang bisa membahagiakan istrinya. Jadi nanti bapak bengi ngobrol sama istri. Mak, nikah udah 20 tahun. Emak bahagia enggak nikah sama kakang? Bahagia enggak? Bahagia enggak? Oh, tanya bu, tanya. Apa jawabnya? Lah bingung ngejawab kita. Kita padahal masih durung kawin montok kita, berat badan 60. Kawin karo kakang di 10 tahun tinggal 50 kilo, berarti setahun sekilo turun. Udah kebayang kita mah 30 tahun jadi 30 kilo, udah ceking megang kita mah. Sok pak, makanya bapak ngaji sekarang. Bagaimana rumah tangga bisa bahagia? Jadilah suami yang hebat. Apa cirinya? 1, hu angkusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Yang wajib ngajarin sholat tuh bapak, suami. Kalau bapak nggak bisa ngajarin, suruh istri datang ke pengajian supaya istri ibadahnya benar. Karena suami harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah tentang keluarganya. Nih saya mau ngomong agak keras dikit pak. Maaf ya pak. Kewajiban utama suami itu bukan ngasih nafkah. Rizki mah udah dijamin sama Allah. Sebelum nikah, ibu duit datang lewat siapa? Wong tuane kan. Setelah nikah datang lewat suaminya. Suami meninggal, apa ibu ikut meninggal? Enggak. Suami meninggal, nanti rizkinya Allah hantarkan dengan cara yang berbeda. Kan tidak mungkin suami meninggal istri ikut meninggal. Enggak mungkin. Bahkan ada ibu-ibu lakine lagi urip mah kurus badan, barang us mati lakine lemu. Sampai tetangga ge heran, teh mah premen sih, laki-laki urip mah kurus ceking begal, barang us mati 3 tahun ge lemu. Ya kitanya bebas, lah kesing nyuruh-nyuruh bikin kopi, lah kesing marahi, jadi lemu kita. Bu, jadi ibu yang masih kurus tunggu aja ya bu ya, tunggu ya. Nanti juga ibu lemu, jangan nunggu meninggal, tunggu aja nanti juga gemuk pak. Itu sampai di Serang bu, waktu suaminya masih hidup biasa aja, terus meninggal jualan bu. Ketemu saya, alhamdulillah Ustadz udah punya ruko. Hebat amat, ruko bu, iya. Jadi suami saya udah ninggal kan 2 tahun, beli 1 ruko, mantep amat. 2 tahun ninggal 1 ruko. Coba 10 tahun ninggal ya kan, 5 ruko itu kayaknya ya. Nah, makanya pak, kalau rezeki mah Allah yang ngatur. Tugas suami itu jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Yang wajib ngajarin anak sholat baca Quran orang tua. Orang tua tidak bisa masukin ke madrasah. Cuma ngerti gurunya diperhatikan. Karena guru tidak mungkin kerja di pabrik, tidak mungkin tani, tidak mungkin jualan. Fokus ngajar di madrasah. Maka bapak yang nitipin anak ke madrasah, wayahe kudu ngerti karo guru. Betul? Gimana nitip. Ya Allah, ngerti. Guru mah gak usah dikasih duit ini sebenarnya mah. Yang penting lah kebutuhannya dicukupi. Konon baik guru mah. Hai gurunya amat guru nih ya. Pengen ngerokok ya di Samsu aja minak jinggo bengek gurune ya kan kasih mau puasa kasih beras 2 kintal lah kan konon ya bu jika musim kacang ya meneng bang ya Allah sok pak kita kudu belajar nih makanya bapak bimbing keluarga yang kedua pak kasih nafkah supaya istri bahagia apa kata Allah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Pak, kalau ingin bahagiakan istri, jangan lupa kasih nafkah. Apa saja? 1, makan. Kasih yang enak. Makanya saya nih habis ceramah dikasih makan. Cuma saya bingung nih, istri saya nggak ngikut ini. Makannya kudu sama sama istri. Gimana caranya biar makannya sama ya? Apa bu? Oh dibungkus. Haji Topik kok dengerin, ya kan? Nah ini mah kata ibu-ibu, aspirasi emak-emak, ya kan? Ya iyalah, kan nggak enak saya. Gimana tadi malam acaranya? Mantap, dikasih makan iya. Orang dibungkusi, orang enak maning kan. Mas Rabi kita nih ngomong, ki mengerti panitia be, mah. Kasih makan yang enak, berikan pakaian yang bagus. Kalau istri cantik, apa yang terhormat suami. Ingat bu, makanya bapak kasih tuh nafkah. Yang ketiga, pergauli istri dengan baik. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kata Imam Ibnu Katsir, lemah lembutlah ke istri. Pak, kalau bapak waktu mudanya lembut ya, nanti udah tua istri bapak pasti baik. Ih teh,
Laki ini ya Allah wis gering ge diurus mah. Ih, laki kita maloman waktu mudane. Eman kita. Jadi si Ki Gering dirawat kalau gitu. Ya iyalah wong dulunya sayang. Tapi bapak sekarang galak ke istri begitu tua udah diurus kalau rabina. Teh diurus ke laki. Ngeladenan. Waktu muda kita dimarah-marahi bae. Iki mah adab dari Allah geringan dewek. Ya Allah. Tapi di sini mah alhamdulillah ya bapak-bapaknya lembut ya Pak ya. Wah, ada yang suka marahin istri. Orang galakan istrinya daripada bapaknya kan. Menang baik. Pak, saya di sini disebut Al Mukarrom. Ning umah mangangkat galon kita. Ai, bener Pak. Saya kurang ceramah istilahnya naik motor, Kang. Diangkat sih galon dia abot aja. Bukan masalah saya takut istri, itulah suami yang melindungi istri. Dengerin Pak, ya kan? Nggak apa-apa ceramah sama Al Mukarrom. Di rumah mengangkat galon Bu. Kenapa? Takut isi saya ngangkat berat. Itu tidak bagus bagi tulangnya. Itulah suami berkorban demi membahagiakan istri. Pak, lihat dong Rasulullah. Kalau di rumah nggak ada kegiatan, bikin roti bareng dengan Siti Aisyah. Itu Rasul. Ini bapak tuh di rumah. Mak, kakang lagi nganggur ya. Engkau sing nyapu mah kakang be ya. Sing ngepel rumah kakang ya kan. Sing ngumbah kakang ya. Nah, sing ngejemur kakang, sing ngegosok kakang ya. Sing masak kakang. Emak TikTok. Mama TikTok. Wis nenek-nenek gigi tekan berut kita mau ngedelangnya. Wong buntak nani. Apa? Bahagiakan Pak, bahagiakan istri. Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia mah di antara kamu yang baik kepada keluarganya. Tidak mungkin istri selingkuh, tidak mungkin minta cerai kalau suami membahagiakan istri. Bu, dengerin ibu sekarang, bahagiakan suami. Ini kan kita lagi bicara Isra Miraj nih, biar nggak kejadian apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad, tidak dialami oleh umatnya. Ketahuan sama Nabi Muhammad, Nabi dapat ilmu. Ini ada orang yang punya pasangan kok ditinggalkan. Kita umatnya Nabi Muhammad nggak boleh seperti itu. Maka bahagiakan suami. Bagaimana caranya? Satu, ibu taat kepada suami. Maaf ya Pak, emang senajan rabi pun senajan ya, senajan ayu. Ari orang nurut ning laki mah senep laki ini. Senep. Sampai ditakon, premen Pak, rabi ayu. Emang si ayu. Tapi ngelawan nih batin kita nih batin. Bu nurut. Ya Allah ibu hari Minggu, Mak gak usah masak ya Mak. Udah kita makan aja di restoran. Nurut oleh ganjaran. Makanya taat kepada suami mah. Yang kedua senangkan suami. Bu senangkan itu bisa dengan masakan kan. Arep belanja nih tukang sayur. Kakak ngarep mangan apa dinaik jengkol geprek. Wis bu masak jengkol aja. Jengkol badeg. Nguyuh maning badeg nih. Bu senangkan suami dengan masakannya. Bu senangkan dengan penampilan. Maaf ya Pak, maaf. Makanya kenapa orang pada betah di restoran? Masakan enak. Terus begitu yang nyuguhin orangnya beda. Ya kan? Masak lain, begitu nyuguhin orangnya rapih pakai minyak wangi. Bapak Ibu silahkan. Kalau ada yang kurang boleh hubungin saya ya. Lembut. Makanya bapaknya balik maning. Mangan mau itu doang soto. Karo sate, coba pelayannya Siti. Kukuh masalahku. Makanya Bu, Ibu kalau masak, begitu disuguhin ke suami ganti kelambine, ganti. Iku mah masak, iku nyuguhi, iku dasar coklat tuh. Wis mah gombrang soek mana. Coba wis pakai masak, pakai ngelap coet maning kan. Mangan karo laki ini. Jadi laki ini kayak coet berjalan. Ya Allah. Lah premen. Sedangkan Pak katanya makanan enak Pak tergantung siapa yang nyuguhin. Coba bikin rabeng, makannya enak, tapi disuguhin istrinya marah, hilang nafsu makannya. Dengerin Bu, aja melotot mengkonon.
Makanya ibu masak, udah matang, Kang, ada pangan tak? Ganti bu, ganti. Biar ibunya cantik kan. Artinya apa? Disenangkan lewat masakan dan penampilan. Yang ketiga, hargai kebaikan suami. Suami itu paling enak kalau dihargai oleh istrinya Pak. Nah, yang menarik Pak Kiai, saya kemarin ngisi di Polres Cilegon bulan kemarin. Itu ada ibu-ibu yang nanya begini, Pak Ustadz, saya mah kalau dikasih uang sama suami suka nolak. Ih hebat amat jadi kita nih. Seumur-umur saya jadi penceramah, nebeke ikut doang nakon mengkonon kok. Jadi dia mah kerja Pak. Kalau dikasih uang sama suami dia suka nolak. Pertanyaannya, kalau saya kerja dikasih duit sama suami terus saya nolak, dapat dosa enggak? Nah ibu, saya bilang jawabannya ada dua. Ibu kerja dikasih uang sama suami 5 juta terus ibu nolak, suaminya kesinggung, maka ibu dapat dosa. Kenapa? Tidak menghargai kebaikan suami. Awas hati-hati ya. Tapi kalau ibu kerja dikasih uang sama suami 5 juta, suaminya enggak kesinggung walaupun ibu nolak, mak kimake genak mah jajan 5 juta. Gak usah Kang, gak usah. Wis tuku kelambi bae, tuku bedak ki 5 juta. Enggak usah. Udah yang 5 juta cekel be karo kakang. Suaminya tidak kesinggung, suaminya senang, maka istrinya pun insya Allah tidak dapat dosa. Jadi ibu boleh nggak bu dikasih duit sama suami nolak? Boleh. Pertanyaannya, ada nggak ibu yang nolak dikasih duit sama suami? Mual bakalan lah, boro-boro nol. Kenapa bu? Hujan, yang siapa hujan mah? Si penting ngebanyu, ya kan? Nah udahlah. Dah hujan mah sebenarnya anugerah dari Allah ya Pak. Jadi ibu tolong bu ya. Yang keempat bu, biasakan minta izin ke suami. Ini sekarang banyak ibu-ibu mau pergi nggak izin lagi ke suami. Ibu mau ngeredit, warah nih laki nek. Bukan ibu nih mati. Dua utang, tanya Abajur Rahmatullah, orang yang punya utang Pak tidak dilunasi, ruhnya terpenjara di alam kuburnya. Makanya yang bagus mah, Kang, kita meredit kelambi ya Kang, piro 300, sebulannya 100. Bukan kita nelak ke umur, kita meninggal, dilunasi ya Kang. Siap, us mana mati dikit ya, insya Allah nanti utang dilunasi. Ibu arisan, ngomong nih laki arisan mah. Kang, arisan ya Kang, piro sebulan 100, wonge 10, oleh 1 juta. Bu, kalau ikut arisan tuh ngomong. Pas ibu dapet tuh ngomong. Ini mah arisan ngomong, pas oleh meneng. Baik. Anu wonge pakai jilbab, anu pakai jilbab ya. Nah, makanya Pak, Isra Mi'raj mengingatkan kepada kita, belajarlah kita jalan untuk mencari ilmu. Terakhir Pak, kita harus jalan untuk silaturahmi. Kenapa? Karena Rasulullah di setiap langit bertemu dengan para nabi. Itu mengisyaratkan lewat momentum kita Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan silaturahmi kita ya. Alhamdulillah Pak, ini saya lihat acara di sini dari kampung lain datang. Di kampung lain ngadain acara, orang sini juga datang. Jadi muter di kampung mana saja, wong emah iki maning, cuma beda tempat doang, ya kan? Ibu ada pengajian, ayo ibu ngumpul silaturahmi. Ada orang hajatan, anak nanem gawa kabeh, silaturahmi sekaligus perbaikan gizi, ya bu. Udah. Ada yang meninggal, ayo kita takziah ngelayat. Kenapa? Islam mengajarkan silaturahmi. Bahkan begini Pak, silaturahmi mah jangankan kepada orang yang masih hidup, kepada orang yang meninggal pun dianggapnya itu satu kebaikan, ya kan? Makanya begitu datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bapak datang ke tempat wisata masih kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asal ketemu orang, assalamualaikum. Saya awali ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selamat, Bapak dirahmati, Bapak diberkahi. Maka saya tutup ceramah saya malam ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.